Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali ya setelah libur lebaran ya, dan mungkin sekarang masih ada yang berlebaran ya. Kalau tradisi tetangga kita ya, Malaysia itu lebarannya 3 sampai 4 bulan Bapak Ibu. Jadi Idul Fitri dan Idul Adhanya nyambung. Jadi open house-nya itu 4 bulan. Dari mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai Muharram. Ya, jadi pengalaman 7 tahun di Malaysia itu yang saya rasakan. Idul Fitri nyambung gitu. Lebarannya nyambung, jadi panjang sekali. Memang umumnya kan kita senang berkumpul Bapak Ibu sekalian ya, karena memang berkumpul itu merupakan tradisi Rasul dan tradisi para sahabat ya, bahwa kalau kita berkumpul itu kita berharap bisa bersilaturahim ya, dan tentu menjadi sarana untuk kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita melanjutkan kajian masih dalam bab tema salat ya. Pembahasan terakhir kita menjelaskan tentang adab-adab di dalam sholat berjamaah, termasuk juga syarat menjadi imam ya. Maka pagi ini kita akan menjelaskan secara lebih terperinci tentang sutroh Bapak Ibu ya. Nah, sutroh ini secara bahasa artinya sesuatu yang menutupi ya, dari kata sataro yasturu sutroh ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menutupi kita, itu namanya sutro atau sitar. Ya, bahkan orang Malaysia itu sudah menyerap ke dalam bahasa Melayu. Jadi mereka menyebut gorden, menyebut tirai itu dengan dengan sutroh gitu ya. Jadi artinya tirai pembatas. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam bab sholat, sutroh ini lebih spesifik sesuatu yang menjadi tanda ya, antara tempat kita sholat dengan tempat orang lewat. Tujuannya agar tidak ada orang yang lewat di depan kita. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena memang Nabi itu secara khusus berpesan kepada kita, la tusalli illa ila sutroh. Janganlah kalian sholat kecuali menghadap sutroh. Ya, jadi kata Nabi, janganlah kalian sholat melainkan menghadap ke arah sutroh, gitu. Ya, maka dari sini ulama menyimpulkan bahwa sutroh itu menjadi syariat. Ya, lantas didetailkan lagi kalau begitu, kalau dia syariat, hukumnya apa? Karena sesuatu itu perlu ada hukum Bapak Ibu. Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Ya. Maka kalau kita telusuri uraian para ulama, kita sampai kepada kesimpulan bahwa sekalian, membuat atau meletakkan sutro itu adalah sesuatu yang sunnah. Ya, jadi bukan wajib. Artinya tidak berdosa kalau ada orang sholat itu tidak pakai sutroh. Kecuali kalau dengan tidak meletakkan sutroh itu atau sengaja tidak meletakkan sutroh itu orang lewat di depannya. Nah, ini yang dilarang Bapak Ibu. Contoh,
Bapak Ibu sekalian, misalnya sholatnya dekat dengan pintu keluar atau dengan dekat pintu masuk, nah ini dilarang, ya. Jadi kalau kita sholatnya sudah kondusif gitu ya, walaupun kita tidak meletakkan sutroh yang khusus, maka secara hukum sholatnya tetap sah, karena meletakkan sutroh bukan bagian dari rukun sholat, bukan kewajiban, ya. Jadi hukumnya sunnah. Ini seperti mana yang diuraikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, wala na'lam fi istihbabi zalika khilafan, gitu ya. Jadi kata beliau, kami tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan para ulama bahwa meletakkan atau mengambil sutroh itu sunnah, kata beliau. Jadi tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Jadi tidak ada yang mengatakan wajib dan tidak ada yang mengatakan hal itu juga tidak terlarang, gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Nabi juga berpesan, "Lau ya'lam al-marru baina yaday al-musalli ma za'alaihi minal ithmi lakana ay yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yaday." Kalau seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu dosa yang bakal dia pikul, ya, akibat lewat di depan orang sholat, maka lebih baik dia berdiri selama 40 daripada lewat di depan orang yang sholat, gitu, ya. Jadi lebih baik berdiri 40. Nah, di hadis ini Bapak Ibu itu tidak dijelaskan secara spesifik 40 ini apa maksudnya. 40 jam, 40 hari, 40 tahun, atau 40 apa? Jadi ulama berbeda pendapat, ya. Dan banyak ulama yang berpandangan biasanya kalau Nabi bicara puluhan itu bermakna tahunan. Jadi kalau Nabi biasa bicara puluhan itu menunjuk kepada tahunan, gitu, ya. Seperti mana Nabi cerita tentang Lailatul Qadar, ya, berbicara tentang Qiyamul Lail, ya, itu banyak menyebut angka-angka puluhan. Nah, sehingga sebagian ulama itu menyimpulkan kalau begitu maksud hadis ini adalah 40 tahun. Jadi lebih baik berdiri selama 40 tahun nunggu orang itu selesai sholat daripada kita melintasinya. Nah, gitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya kata para ulama, hal itu sangat terlarang. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Abu Daud, kata Nabi, orang itu boleh dipukul kalau sudah dihalang atau sudah dihadang, gitu ya. Artinya kita diperintahkan kalau lagi sholat itu menghadang orang yang lewat. Kalau dia tetap kekeh mau lewat, kita boleh pukul itu orang, ya. Ini kalau bahasa hadisnya Bapak Ibu, ini kalau saya terjemahkan tekstual, fal yuqatilhu, dia boleh dibunuh, nah, gitu kira-kira. Itu kalau bahasa terjemah tekstualnya. Nah, tapi tentu bukan begitu maksudnya, gitu ya. Nah, jadi kata para ulama maksudnya orang itu boleh dicegah dengan keras, gitu, ya, karena dia bakal memikul dosa yang besar kalau dibiarkan lewat. Nah, itu begitu kira-kira, ya. Jadi yang pertama kita disunnahkan meletakkan atau mengambil sutroh penghalang, ya, artinya batas antara kita tempat sujud dengan orang yang lewat. Itu juga diperintahkan kepada orang yang sedang tidak sholat, yang lewat di depan orang yang sholat hendaknya menjaga jarak, Bapak Ibu. Nah, yang dimaksudkan itu adalah bukan tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat, tapi lewat di depan tempat dia sujud itu yang dilarang, Bapak Ibu. Saya ulangi, yang dilarang Nabi itu bukan lewat depan orang sholat, tapi melintasi tempat dia sujud. Maka ada teritori ketika ada orang sholat, Bapak Ibu sekalian, tuh lihat mana kira-kira tempat sujudnya. Makanya tadi mengapa perlu diambil sutroh. Sutroh itu agar orang yang lewat tahu itu batas. Dia tidak boleh lewat di dalamnya, tapi boleh di depannya, gitu. Jadi kalau misalnya anggaplah
ini adalah apa namanya tempat sujud atau sutrohnya, maka kita boleh lewat di sini, boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu lewat di dalam sutroh, itu yang dilarang Bapak Ibu. Nah, jadi keliru kalau ada sebagian masyarakat memahami yang dilarang itu pokoknya nggak boleh lewat depan orang sholat, jadi harus muter keluar masjid gitu. Itu bukan begitu. Dan saya pernah mendapati itu Bapak Ibu ya. Jadi saya sedang lewat, ada orang sholat. Jadi saya sudah perkirakan jauh lah ya, mungkin sekitar 4 meter gitu ya. Tapi ini orang tua Bapak Ibu sekalian itu jalan ke depan saya gitu. Begitu. Dia bergerak Bapak Ibu. Ya, jadi karena saya ngisi pengajian di situ, maka beberapa hari berikutnya saya ngasih ceramah di situ, saya jelaskan. Saya kemarin mendapati ada jamaah di masjid ini gitu, itu sholatnya bergerak menghalangi saya lewat gitu. Nah, ini sudah berlebihan Bapak Ibu. Pertama bahwa dia sudah bergerak, ya bergerak di luar keperluan sholat. Yang kedua, dia menghalangi orang itu di luar teritorinya, itu salah Bapak Ibu. Ya, jadi yang kita tahan itu adalah di tempat kita sholat, itu yang kita halang. Dan dihalangnya itu ya kita lurus, jadi badan itu tegap, jadi tidak kemudian begini gitu ya. Jadi lurus aja, kita berdiri biasa seperti orang yang berdiri tegak, lalu ada yang lewat kita halang begini aja. Hanya sebatas itu Bapak Ibu. Jadi tidak sampai kemudian kita bergerak ke depan menghalangi orang yang lewat gitu. Jadi keliru ketika kita memahami bahwa yang dilarang Nabi itu adalah lewat di depan orang sholat, padahal yang dilarang adalah lewat di depan tempat dia sujud. Ya, nah itu sebabnya mengapa perlu mengambil atau meletakkan sutroh. Itu satu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, masyarakat kita sebagian memahami yang namanya sutroh itu harus benda yang tinggi, nah, gitu ya. Makanya sebagian ada yang bikin kayak dari papan itu ya, yang nah begitu. Coba Bapak, saya mohon izin. Ya. Nah ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk sholat menghadap sutroh. Tapi sutroh tidak hanya ini Bapak Ibu sekalian. Orang memahami kalau sutroh itu ya harus benda yang seperti ini gitu. Padahal Bapak Ibu tidak dibatasi, sutroh itu tidak semata-mata berbentuk papan seperti ini ya. Nah, ternyata para ulama sejak lama itu sudah menguraikan apa saja benda-benda yang boleh kita jadikan sebagai sutroh. Jadi karena hadis ini Nabi ucapkan 1500 tahun yang lalu, maka tentu sutroh itu menyesuaikan. Belum ada sutroh itu ini seperti di masa Nabi gitu ya. Nah, jadi di masa Nabi itu pertama sutroh itu anak panah Bapak Ibu. Anak panah itu bagaimana? Bukan ditancapkan. Anak panah itu dibikin melintang di depan tempat dia sujud. Jadi kalau ada anak panah begitu ya, misalnya ya anggaplah ini panah gitu ya Bapak Ibu. Maka dia letakkan itu di atas, di depan tempat dia sujud, melintang begitu. Lalu dia sholat di belakangnya. Itu begitu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi di masa itu, karena memang panah adalah salah satu peralatan yang biasa dibawa oleh orang Arab kalau bepergian gitu ya, untuk perisai diri. Yang kedua bisa pula berupa tongkat. Nah, jadi tongkat itu juga sama, pakai melintang juga gitu. Ya bisa tongkat. Yang ketiga, hewan tunggangan. Ya dulu kan mereka naiknya ya unta, kuda, keledai. Ya, kalau kita kan mungkin bisa sepeda, bisa motor, bisa mobil, bisa bus, gitu ya. Maksudnya ya bukan kemana naik bus. Ya kalau kita sedang naik bus gitu ya, lalu kita misalnya tidak mendapati tempat atau sudut yang kondusif, kita boleh menghadap ke arah bus. Karena itu dianggap ya biar orang tidak lewat di depan kita. Jadi kita merapat ke arah itu tujuannya. Jadi memperkecil wilayah tempat kita sholat agar orang tidak lewat di depan kita. Itu tujuannya. Gitu, ya. Kemudian yang
kelima garis, Bapak Ibu. Bikin garis. Jadi para garis di pasir itu. Jadi kalau sahabat kan dulu ya, mereka kadang bawa anak panah, itu mereka bikin garis di depannya. Ya, bikin garis. Itulah nanti kata para ulama, di masa kita hari ini sajadah itu sudah mengganti sutroh. Karena dia sudah ada petak begitu. Apalagi kita, ya kalau berjamaah kan sudah ada karpet begini udah dibikin batas-batasnya. Jadi yang tidak boleh lewat itu adalah di dalam wilayah sajadah atau tempat dia sholat. Di depannya boleh, gitu. Ya. Nah, dalam kondisi tertentu boleh pula tiang, ya, boleh pula mungkin meja, bahkan dalam kondisi tertentu boleh punggung manusia, Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin kita lagi rame-rame sholat kan, mungkin di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram atau mungkin di Istiqlal atau dimanapun ya, orang lagi rame, kita tidak punya tempat ini. Jadi hanya sedikit, maka untuk menghalangi orang lewat depan kita perkecil tempat kita sholat dengan menghadap punggung orang. Nah, itu boleh. Ya, tapi bukan sujud di punggungnya gitu ya. Nah, itu bukan begitu. Ya, hanya kita menghadap punggung atau mendapati sutroh. Gitu. Ya. Nah, ini di antara sutroh-sutroh yang dijelaskan oleh para ulama seperti mana uraian Syekh Wabazuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya yang juga perlu diingatkan bahwa di dalam melakukan sholat berjamaah kita juga diperintahkan untuk merapatkan shaf. Ini sedikit ingin saya perjelas ya, karena mohon maaf saya mungkin agak tergerak untuk menjelaskan karena saya masih melihat di antara jamaah di sini itu mungkin boleh jadi ada perbedaan. Ya, tadi belum lama mohon maaf saya mendapati jamaah yang sholat itu ada yang nempelkan kaki orang di sebelahnya, ya, dan saya melihat tadi bapak yang di sebelahnya risih itu, dia gerak lagi, ditempel lagi, dia gerak lagi, ditempel terus begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya rasa perlu saya jelaskan kembali tentang merapatkan shaf, ya. Pertama, kita husnuzon bahwa yang melakukan itu ingin sempurna sholatnya, ya, ingin betul-betul sesuai dengan sunnah dan petunjuk Nabi. Kita hargai itu Bapak Ibu sekalian. Tapi tentu ketika kita mengamalkan sunnah, kita perlu belajar Bapak Ibu, ya, karena sunnah itu dia perlu diilmui, perlu dipelajari dengan benar agar benar prakteknya, jangan salah, ya, jangan salah, gitu, ya. Nah, kata Nabi apa? Seputar merapatkan shaf, kata Nabi, sawu supupakum, lurus kan shaf, ya, dan rapatkan. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Karena meluruskan, merapatkan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Jadi memang para sahabat itu biasa disiplin dalam bab salat Bapak Ibu, lurus, ya. Jadi seperti orang baris berbaris gitu, ya. Kalau istilahnya apa itu PBB gitu ya, peraturan baris berbaris. Gitu. Saya juga dulu paskibra provinsi Bapak Ibu, ya. Jadi waktu sekolah juga ikut ya baris berbaris. Maka ketika sahabat mengamalkan satu, mereka shafnya lurus di awal sholat. Jadi yang wajib adalah di awal sholat Bapak Ibu. Nanti di rokat yang kedua, rokat yang ketiga, kalau bengkok, kalau miring itu nggak apa-apa. Yang wajib, yang ditekankan itu cuma di awal sholat, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, yang meluruskan shaf itu adalah imam, bukan sesama makmum. Jadi kalau sudah sholat, Bapak Ibu sekalian, udah masing-masing aja. Jadi nggak perlu makmum itu, ya, atau narik orang di sebelah itu nggak perlu Bapak Ibu. Ya, itu dapat membatalkan sholat karena kita bergerak di luar gerakan sholat. Jadi yang bertugas merapatkan shaf itu siapa? Imam.
bukan makmum Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada yang kosong, yang longgar, ya, tugas kita adalah menjalankan tugas kita. Kalau memang tempat itu dekat ke imam, tidak ada yang merapat, kita yang merapat. Itu begitu kira-kira. Jadi yang penting kita mendekat ke arah imam, gitu, ya. Nah, kemudian kalau seandainya tatkala kita sudah melihat, ya, bahwa posisi itu jauh dari imam dan tidak ada orang yang merapat ke sana, itu bukan tugas kita. Itu tugasnya imam, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini poin-poin yang kita perlu ingatkan. Berikutnya, merapatkan shaf itu bukan rukun sholat. Kita pernah bahas, ya, pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu, walaupun ada jarak antara satu makmum dengan makmum yang lain. Contoh, misalnya imam di depan sini, gitu ya. Ada makmum di belakang, lalu ada tempat kosong. Saya tanya Bapak Ibu, sah nggak sholat mereka? Ada ruang kosong di antara makmum, sah nggak sholat makmum yang lain? Sah Bapak Ibu. Mengapa kita katakan sah? Karena merapatkan shaf bukan rukun sholat dan bukan pula rukun sholat berjamaah. Ya, makanya ketika kita di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu kan banyak rongga-rongganya itu, dan itu tidak membatalkan sholat. Ya, hanya dia tidak sempurna pahalanya, apalagi kalau dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau kita ada uzur, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, kita kuat, kita sehat, tapi sholatnya jauh dari tempat imam, itu berkurang pahalanya. Tapi kalau kita uzur sudah nggak kuat, Ustadz itu imam di depan saya sudah nggak kuat berjalan, boleh nggak saya bermakmum di situ? Boleh Bapak Ibu. Seperti hadis Bukhari yang pernah kita jelaskan, lalu hadis Abi Bakrah yang ruku di luar masjid dan Nabi tidak menyuruh dia mengulang sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa merapatkan shaf itu bukan bagian dari rukun sholat. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bagaimana cara merapatkan shaf? Apakah harus tumit bertemu tumit, bahu bertemu bahu? Sebagian masyarakat kita memahami yang rapat shaf itu tumitnya bertemu, bahunya bertemu. Seperti tadi yang saya lihat. Mohon maaf ya, bukan bermaksud menyinggung siapapun, tapi ingin meluruskan Bapak Ibu ya. Sepakat para ulama merapatkan shaf bukan dengan menempelkan tumit, bukan pula dengan menempelkan bahu. Jadi tidak harus nempel Bapak Ibu, tidak harus nempel bahunya, tidak harus nempel tumitnya. Bapak Ibu lihat sholatnya para ulama Bapak Ibu. Mungkin kan yang biasa lihat Madinah Al-Munawwarah live itu, lihat sholatnya para imam itu. Ada nggak yang menempelkan bahunya atau tumitnya? Nggak ada Bapak Ibu. Jadi itu memang kreativitas gitu ya, sekelompok kecil masyarakat kita di Indonesia yang kadangkala berlebihan di dalam mempraktekkan sunnah-sunnah sholat. Bahkan Bapak Ibu sekalian ya, ini salah seorang ulama Saudi ya, yang mungkin sering menjadi sandaran sebagian kelompok masyarakat di Indonesia atau kelompok yang sering menamakan diri sebagai salafi gitu ya. Itu memahami bahwa sholat itu harus rapat tumitnya, rapat bahunya. Apa kata Syekh Utsaimin Bapak Ibu? Kata beliau, orang yang sholat menempelkan bahu dengan bahu, tumit dengan tumit itu ghulu, kata beliau. Ghulu Bapak Ibu. Apa itu ghulu Bapak Ibu? Berlebih-lebihan. Jadi ternyata ulama atau pembesar ulama salafi berpandangan demikian. Jadi tidak tepat ketika ada masyarakat yang mengikuti pandangan itu. Tapi Ustadz katanya ada hadis yang mengatakan sahabat itu merapatkan tumitnya dengan bahunya, dengan orang di sebelahnya. Nah ini kita perlu clearkan Bapak Ibu. Jadi
betul hadis itu ada, tapi hadis itu bukan perbuatan Nabi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, hadis itu ada yang perbuatan Nabi, ada yang menceritakan kondisi atau keadaan. Itu begitu. Hadis ada yang berupa perbuatan Nabi, ada hadis itu yang menceritakan situasi atau keadaan. Nah, di antara hadis yang dibicarakan oleh para ulama adalah hadis tentang merapatkan shaf. Jadi ada sahabat Nabi yang masih remaja, ya. Itu ada beberapa riwayat yang mengatakan sahabat Nabi ini sebenarnya belum mukallaf, dia masih remaja, ya, mungkin usianya 13 tahun atau 14 tahun. Kata beliau, di suatu sholat, itu ya, aku melihat sahabat Nabi sholat berjamaah, dan aku melihat salah seorang di antara mereka merapatkan tumitnya dengan tumit orang di sebelahnya, bahunya dengan orang di sebelahnya. Pertama, Bapak Ibu, sahabat ini belum mukallaf, dia masih remaja, masih anak-anak. Yang kedua, yang dia lihat itu bukan Nabi, dan yang dia lihat bukan pula semua sahabat Nabi. Dia melihat salah seorang aja, salah satu aja sholat di antara mereka yang merapatkan tumit dengan tumit dan bahu dengan bahu. Artinya ada ratusan sahabat Nabi yang lain tidak melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita jelaskan agar kita tidak keliru tatkala kita mau mengamalkan suatu sunnah. Ustadz, kalau begitu salah nggak saya menempelkan kaki dengan kaki, tumit dengan tumit atau bahu dengan bahu? Kalau Bapak berada atau Ibu berada di suatu tempat yang punya pemahaman yang sama, mengamalkan hal yang sama, silakan, nggak ada masalah. Tapi ketika Bapak Ibu berada di masyarakat umum yang umumnya tidak berpandangan seperti itu, maka tak boleh kita mengamalkan, memaksakan pandangan kita. Nah, seperti tadi yang saya saksikan, Bapak Ibu, itu kasihan bapaknya itu, ya. Jadi udah sholat begitu ditempel kakinya, dia pelan-pelan menghindar gitu ya. Saya kata di depan saya gitu ya. Jadi saya tidak bisa mendiamkan itu, ya. Jadi karena hal ini boleh jadi banyak berlaku berulang di masyarakat. Jadi Bapak Ibu, mangga boleh diamalkan untuk kita sendiri, tapi jangan paksa orang lain untuk mengamalkan seperti apa yang kita praktekkan. Wallahu alam. Demikian Bapak Ibu penjelasan seputar tema sutroh. Mangga barangkali ada pertanyaan kita persilakan. Ada satu dari Bapak, mungkin nanti baru ke Ibu ya. Mangga Bapak dulu ya, silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kalau kita lagi sholat, terus ada yang melewat, terus maksa, wajib kita mengulangi atau mengumpulnya atau memaafkan. Kedua, kalau kita lagi sholat. Berarti pertanyaannya apa Bapak? Yang pertama tadi pertanyaannya? Pertanyaannya itu membatalkan sholat atau tidak? Oke, yang lewat ya? Ya. Kedua, bagaimana kalau anak kecil Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, sholat kita tidak batal, gitu ya. Jadi tatkala kita menghalangi orang yang lewat di depan kita, maka tidak batal sholatnya. Kecuali tadi kalau Bapak maju ke depan, bergerak beberapa langkah, itu yang keliru, itu yang salah. Karena bergerak di luar gerakan sholat itu membatalkan sholat. Jadi kalau semata-mata menghalangi, maka kita melanjutkan sholat, tidak batal sholatnya Bapak. Termasuk kita kalau kita mukul juga tidak batal sholatnya. Itu. Sama juga Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita sedang sholat, ada hewan berbisa, ular misalnya atau apalah ya, kita amankan dia, mungkin kita ambil baskom atau ambil apa gitu, atau mungkin kita ambil pentungan, kita pukul dia, dia mati atau dia pingsan, kita lanjutkan sholat. Itu begitu Bapak, ya. Nah, jadi selama ya gerakannya masih gerakan ringan lah, gitu. Beda kalau kita sampai ke halaman rumah gitu ya, nah itu sudah batal sholatnya gitu ya.
Yang kedua, bagaimana kalau anak kecil? Anak kecil, satu, dia tidak berdosa. Ya, kata Nabi, rufi al-qalam an thalatha. Pena ketentuan agama itu tidak berlaku dari 3 orang. Yang pertama kata Nabi, anak kecil sampai dia baligh. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga, orang yang gila sampai dia waras. Maka anak kecil itu tidak berdosa, Bapak. Jadi kalau dia lewat ya udah biarkan saja. Ya. Nah, cuma kalau kita ingin mendidik, boleh juga kita halang, ya. Tapi tentu mungkin dengan dengan cara yang pelan gitu ya. Mungkin jangan sampai kemudian kita terlalu keras, ya. Apalagi mungkin kalau dia masih balita gitu, nggak ngerti gitu, ya. Atau mungkin masih anak-anak. Jadi kalau mungkin dia sudah agak besar, mungkin sudah SD atau SMP gitu ya. Nah, kita mungkin perlu halang semata-mata untuk mendidik, walaupun dia belum berdosa, Bapak. Anak kecil selama dia belum mimpi basah atau belum menstruasi atau belum 15 tahun dia tidak berdosa. Gitu. Jadi kita boleh biarkan atau boleh kita halangi semata-mata untuk mendidik. Gitu. Ya. Mangga Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi seandainya kita sholat subuh agak kesiangan, tiba-tiba yang kita dengar itu sudah komat. Apakah bisa melaksanakan qobliyah? Ya. Juga ketika zuhur. Ya. Nah, yang kedua, seandainya kita bermakmum, imam itu melakukan kegelapan, sudah diperingatkan, tetapi dia gimana Ibu? Imam melakukan kegelapan. Oke, ya sudah diingatkan gitu ya. Tapi tidak, apakah kita tetap bermakmum atau sendiri? Ya. Dan yang ketiga, kalau seandainya tas kita agak dekat gitu ya. Ada apa Ibu? Tas kita yang bawa gitu, terus HP itu bunyi gitu dan mengganggu. Apakah kita di dalam sholat itu bisa mematikan HP dulu atau gimana? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama itu tadi Ibu. Yang pertama tadi apa ya? Saya lupa. Kalau kita sudah komat. Oh iya, yang sholat qobliyah ya? Iya, qobliyah. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sholat qobliyah bagaimana cara melakukan kalau kita sudah mendengar iqomah? Pertama, kalau kita sholatnya berjamaah gitu ya, mungkin di masjid atau di rumah Bapak Ibu sekalian, maka kita disarankan untuk segera bergabung dengan jamaah. Ya, bergabung dengan jamaah. Tapi Ustadz gimana dengan qobliyah saya? Qobliyahnya boleh diqodok nanti setelah sholat subuh. Hadisnya sahih Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah mengqodok qobliyah subuh. Ya, sepakat para ulama seperti mana uraian Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bahwa karena Nabi pernah mengqodok qobliyah subuh yang terlewat, beliau qodok setelah subuh. Beliau qodok setelah subuh gitu. Jadi kalau memang yang biasa melakukan qobliyah subuh rutin, memang qobliyah subuh, lalu hari itu dia terlewat bangun, tiba-tiba ini sudah ada jamaah nih, kalau lewat kan hilang pahala jamaahnya gitu. Jadi dia kejar dulu jamaahnya, setelah itu baru qobliyahnya. Tapi kalau ibu sholatnya sendiri, maka tidak ada masalah, qobliyah dulu gitu ya, karena selama masih ada waktu sholat kita masih boleh qobliyah. Contoh begini Ustadz, saya ketiduran siang, bangunnya jam 2:30, jam 2:30 siang gitu ya. Sebelum saya sholat zuhur masih boleh nggak qobliyah zuhur? Masih boleh nggak Bapak Ibu? Mengapa boleh? Selama masih ada waktu sholatnya, maka selama itu pula masih ada waktu untuk qobliyah. Jadi nggak ada masalah.
Jadi kalau sudah terlanjur terlewat, nah tinggal dikodok. Tapi mengkodok ini kata Imam An-Nawawi khusus bagi yang rutin melakukannya. Bagi yang memang tidak pernah qobliyah subuh, ya udah subuh aja, nggak perlu kodok-kodok qobliyah, gitu ya. Jadi kalau ada tipe orang yang subuh aja susah, gitu ya, udah ketika kesiangan yang dikodok cuma subuhnya saja, bukan qobliyahnya. Qobliyah ini khusus bagi yang rutin melakukannya agar dia tidak kehilangan, ya, pahala. Kalau yang memang udah biasa kesiangan subuh, udah dia belajar dulu disiplin subuhnya. Nah, nanti baru belajar disiplin qobliyahnya. Yang kedua, bagaimana kalau imam salah? Imam keliru. Bapak Ibu, kekeliruan imam itu ada dua hal. Yang pertama, ada hal yang berkaitan dengan rukun sholat. Nah, ini dapat membatalkan sholat. Tidak hanya imam, tapi semua jamaah bisa batal. Ya, makanya imam itu harus berilmu. Jangan sampai dia melakukan kesalahan yang rukun. Gitu ya. Nah, misalnya dalam pandangan jumhur kan misalnya Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Orang yang tidak baca Al-Fatihah batal sholatnya. Ada yang nggak baca Al-Fatihah? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hal seperti ini dapat membatalkan sholat, gitu ya. Jadi makmum itu perlu mengingatkan, sampai-sampai Bapak Ibu, ya, beberapa ulama itu berijtihad. Kalau makmum ini mungkin entah dia keliru, entah dia lupa, gitu ya, kan sudah diingetin. Mungkin ketika bangun rakaat yang kedua, dia langsung baca surah. Dia tidak baca Al-Fatihah, makmum kan ngingetin, subhanallah. Tapi dia tetap lanjut baca surah. Kata makmum subhanallah. Ya, sampai 3 kali imam ini tetap tidak bergeming gitu. Jadi tidak, entah mungkin dia nggak tahu apa yang dimaksud oleh makmum dengan subhanallah itu. Dia tetap baca surah. Sementara kita meyakini Al-Fatihah itu rukun. Beberapa ulama berijtihad, waktu itu boleh ngomong Bapak Ibu. Al-Fatihah, gitu kira-kira gitu. Atau boleh misalnya imam belum baca Fatihah. Nah, kalau guru kami menyarankan sependek mungkin, seringkas mungkin. Nah, kalau kata Al-Fatihah itu sudah dipahami oleh imam cukup. Tapi Ustadz kan katanya tidak boleh berbicara dalam sholat. Bapak Ibu, dalam kondisi normal, iya. Dalam kondisi yang tidak normal, darurat, seperti tadi, itu diperbolehkan. Apa dalilnya? Dalil tentang sahabat Nabi yang bersin. Kan saya pernah cerita ya, ada sahabat Nabi yang bersin. Lalu dia spontan. Setelah bersin, alhamdulillah. Yang di sebelahnya, ya harbukallah katanya. Apa kata yang bersin? Loh kamu kok ngomong? Lah kamu juga ngomong katanya. Akhirnya mereka tektokan begitu salam, kata Nabi, siapa tadi yang bicara? Awalnya nggak ada yang ngaku gitu. Akhirnya mereka ngaku, kata Nabi, sholat tidak boleh berbicara, tidak boleh ada ucapan manusia, melainkan Quran, zikir dan doa, kata Nabi. Ya, tapi kata ulama, Nabi dalam konteks tadi tidak nyuruh sahabat yang berbicara tadi mengulang sholatnya. Maka ulama menyimpulkan kalau begitu Nabi memberi pengecualian. Ini orang nggak tahu nih, nggak ngerti ilmunya. Karena waktu itu kan awal-awal turun perintah sholat. Maka ulama sebagian menyimpulkan kalau begitu dalam kondisi darurat, ya, ini kalau tidak dibatal sholat jamaah semua ini, karena imam tidak baca Fatihah. Maka boleh berbicara sebatas untuk ngingetin imam. Kira begitu Ibu. Ya. Jadi makanya imam ini perlu berilmu ya. Jadi jangan sampai tidak berilmu. Kemudian tas HP-nya berbunyi. Nah, yang pertama tindakan preventif dulu. Nah, kalau bisa biasakan kita mengamankan semua yang berpotensi bunyi. Itu amankan dulu. Gitu ya.
Nah, kalau sudah diamankan, maka kita tidak akan terganggu. Nah, sekarang bagaimana kalau itu tidak disengaja? Bapak Ibu, kalau posisi handphonenya itu terjangkau oleh kita dan mudah untuk diambil dan dikondisikan, lakukan. Boleh, mungkin gerakannya cuma di depan aja gitu ya. Mungkin hanya di depan kita buka tasnya, kita ambil handphone, kita matikan dan lanjutkan sholat. Selama gerakannya kata ulama harokah khafifah, jadi gerakan yang ringan. Tapi kalau handphonenya di dalam tas lagi, itu lama nanti bukanya gitu. Nah, itu tidak disarankan Bapak Ibu. Jadi upayakan kita kalau memang dalam kondisi itu Bapak Ibu, kita langsung ingat nih handphone di mana ini? Di saku atau di tas? Dan kalau di tas mudah nggak saya kondisikan? Kalau mudah lakukan. Tapi kalau sulit, udah tawakal kepada Allah, kita mohon ampun. Ya, karena itu tidak disengaja. Gitu ya. Nah, yang jamaah yang lain juga itu juga ujian Bapak Ibu. Ya, jadi ujian. Jadi jangan sampai kemudian kita terpancing emosi juga, gitu ya. Dan ini terjadi Bapak di Mesir Bapak Ibu. Ya, jadi kita sedang waktu itu saya masih ingat awal-awal muncul HP Android di Kairo. Ya, dulu kan handphone masih handphone jadul gitu ya. Itu kan tahun berapa ya? Tahun 2000-an gitu ya. Kan muncul mulai muncul HP Android. Jadi mungkin masyarakat itu kemana-mana bawa handphone gitu ya. Jadi pernah di sholat maghrib ya. Dan dia mungkin nggak tahu ilmunya. Ya, jadi karena terdengar dekat, saya yakin handphone itu di kantongnya. Dari rokaat yang pertama Bapak Ibu sampai imam salam, HP-nya berdering. Tuh bayangkan. Berarti sekitar 7 menit itu. Sholat maghrib. Ya, padahal HP itu di kantongnya. Dapat dibayangkan Bapak Ibu betapa mangkalnya jamaah itu. Begitu imam salam, ya, itu berdiri semua tuh kayak orang mau ngeroyok ini. Tapi cuman hanya cekcok mulut ya. Itu yang paling keras mengatakan kamu tadi tolong ulang sholat kamu katanya. Kamu batal sholatnya gitu. Jadi saking marahnya gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi memang kadangkala hal-hal seperti ini itu terjadi di sekitar kita. Jadi pastikan kalau kita memang bawa handphone ke masjid, itu kita kondisikan ya. Bukti kalau kita itu betul-betul perhatian terhadap sholat, kita mengkondisikan semua alat gadget yang kita bawa, gitu, ya. Wallahu a'lam. Mangga barangkali masih ada, ya, mangga Bapak. Iya. 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 Ya. Oke, baik. Mangga tadi Bapak silakan yang kedua tadi. Tadi yang kedua saya sebut tadi. Ya, mangga silakan. Kalau saya mengenai tadi orang itu membaca itu terus dia berhenti sampai di sebelah tidak saya membaca. Yang saya alami itu di Arab ya, itu sebelah saya itu membuka HP-nya baca masuk lagi, membuka HP-nya baca masuk lagi. Ya. Kan tidak melanggar syarat bunyi. Ya. Apa yang dibaca? Ini maksud dia baca HP atau baca berita? Oh, artinya memang dia baca untuk bacaan sholat ya? Sedang sholat? Ya, baik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini memang problem kita di masyarakat, anak-anak remaja ya, bahkan mungkin mahasiswa yang baru-baru beranjak dewasa, bahkan mungkin juga banyak orang dewasa Bapak Ibu ya. Saya kadang-kala kalau terakhir itu kan tidak bertugas Jumatan itu beberapa tahun yang lalu itu di Masjid Pesdai
Ya, Bapak Ibu kan tahu ya. Masjid Pusdai itu kan di Selasari kan banyak koran Bapak Ibu. Banyak koran. Nah, karena di luar penuh, karena dalam penuh saya di luar sholat itu menghadap ke arah kiblat. Ketika imam sedang berkhutbah, itu nyaris semua yang ada di Selasar baca koran Bapak Ibu. Saya berpikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu. Itu problem kita Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi banyak masyarakat kita tahu atau belum tahu, atau kalaupun tahu dia nggak tahu akibat dari apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu sekalian, mendengar khutbah Jumat itu bagian dari keabsahan sholat Jumat. Itu rukun Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang tidak mendengar khutbah atau bermain-main saat khutbah, itu satu, dia bisa kehilangan pahala Jumat dan dia berdosa. Dan dia berdosa gitu. Jadi perlu diingatkan, Bapak Ibu, jangankan membaca WA, ya, membaca koran, ya, bahkan sebagian ulama mengatakan kita tidak boleh melakukan zikir yang kalau zikir itu membuat kita lalai mendengarkan khutbah. Kalau kita bisa berzikir dengan tidak melalaikan mendengar khutbah, boleh, kata ulama. Ya, mungkin kita sambil baca dalam hati, ya, jadi telinga mendengarkan khutbah, mungkin hati berzikir itu boleh. Tapi kalau ada zikir yang membuat kita lalai dari mendengar khutbah, itu dilarang Bapak Ibu. Bayangkan, zikir aja dilarang kalau dapat melalaikan dari mendengar khutbah, apalagi kalau baca koran atau baca WA. Nah, ini penting Bapak Ibu diingatkan kepada keluarga kita, gitu ya. Jadi Bapak kalau memang, tapi Bapak waktu itu nggak boleh ngomong karena sedang sholat. Karena kalau ada orang yang menyuruh orang diam dan dia bukan khotib Jumat, itu dapat menghilangkan pahala Jumatannya. Kata Nabi, faqad laghauta. Ya, idza qala li sahibihi yaumal jum'ati wal imamu yakhtub ansit faqad laghau. Jadi kalau ada orang berkata kepada sahabatnya, "Hei, diam." Padahal kan baik itu nyuruh orang diam. Ketika dia berbicara, imam tengah berkhutbah, maka dia telah kehilangan pahala Jumatan. Itu begitu Bapak. Ya, jadi apa yang perlu kita lakukan nanti nunggu selesai sholat. Kalau kita kenal atau kita bisa tahan tadi, nah kamu tahu tadi saat khutbah itu kan kita rukun Jumatan itu mendengar khutbah. Ya, jadi tidak sempurna ibadah Jumatan kita kalau tidak mendengar khutbah. Tidak boleh nak kamu itu baca WA, itu nggak boleh. Gitu. Nah, itu perlu diingatkan. Ya, perihal nanti dia amalkan atau dia indahkan itu bukan urusan kita. Ya, tugas kita hanya menyampaikan sesuai dengan ilmu kita. Itu satu Bapak. Ya. Nah, kecuali kalau imam boleh memperingatkan makmum, itu boleh. Ya, Nabi pernah Bapak Ibu sedang berkhutbah di mimbar ini, ya, ada sahabat datang, dia langsung duduk. Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba Nabi berhenti khutbah. Kata Nabi, kamu yang duduk sudah sholat sunnah 2 rakaat belum? Kata sahabat tadi, belum ya Rasulullah. Jadi orang boleh berbicara kalau menjawab pertanyaan khatib atau imam, itu boleh. Saking tingginya nih tugas khatib. Jadi kata Nabi, kalau begitu sholat 2 rakaat. Lalu sahabat tadi berdiri sholat 2 rakaat dan Nabi melanjutkan khutbahnya. Nah, ini juga untuk kaum bapak yang mungkin terlambat datang ke masjid, imam sudah di mimbar, maka tetap diperintahkan sholat sunnah 2 rakaat. Bapak Ibu mau niatnya tahiyatul masjid silakan, mau niatnya qobliyah Jumatan silakan, mau 2 in 1 juga boleh. Itu khilaf di kalangan para ulama tentang sholat sunnah yang sebelum Jumatan. Ada yang mengatakan qobliyah, ada yang mengatakan tahiyatul masjid. Nah, kira begitu, ya. Nah, itu berkaitan dengan tadi ya baca WA. Yang kedua, auratnya. Sama Bapak. Jadi Bapak dalam kondisi itu kalau memang ada kain atau ada sesuatu untuk menutupinya, langsung tutupi. Jadi kalau saran saya, kalau di sana ada sarung gitu ya, itu Bapak ikatkan langsung di pinggangnya. Nah, kira begitu, ya.
Jadi ikatkan di pinggangnya dan boleh sambil mungkin berbicara. Maaf, auratnya terbuka. Itu ya begitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, memang kita husnuzon saja, boleh jadi remaja tadi atau pemuda tadi itu tidak sengaja. Cuma memang Bapak Ibu, karena ini sering berulang-ulang dan dianggap sesuatu yang lumrah. Mohon maaf, memang kadangkala orang yang agak berat bobot badannya itu memang begitu model celana kalau dia pakai kaos yang pendek gitu. Jadi akan terbuka aurat sebelah belakang itu. Jadi saran saya kalau bisa tidak pakai model celana yang begitu, atau pakailah baju yang agak longgar agar bisa menutupi bagian belakang gitu, ya. Wallahu alam. Tadi yang Bapak tadi yang berikut tadi seputar baca WA ya tatkala sholat. Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam sholat kita diperintahkan untuk khusyuk, ya. Orang yang tidak khusyuk dalam sholat, satu, dia tidak mendapatkan pahalanya. Yang kedua, dia bisa berdosa. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Udah pasti Bapak Ibu, ya. Tidak bisa khusyuk itu kalau orang kemudian sambil baca WA. Gitu. Dilarang gitu, ya. Nah, jadi kita dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi ketika sholat gitu, ya. Dan mungkin kita tidak berniat untuk tahu, ya, mungkin terlihat sekilas, maka lanjutin sholatnya. Tapi kalau kita pelototin dari tadi gitu ya, dari beberapa menit yang lalu, itu bisa batal juga sholatnya gitu, karena kehilangan konsentrasi pada sholat. Wallahu alam. Enggak, Pak, silakan. Ini Pak, bermakmum tadi tapi tidak sempat membaca Fatihah. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Sepakat para ulama 4 mazhab Bapak Ibu tanpa ada khilaf bahwa orang yang tidak sempat baca Al-Fatihah ketika bermakmum, ya, tapi dia sempat ruku bersama imam, tumakninah, maka dia dapat 1 rakaat. Apa dalilnya? Hadis sahih, hadis Bukhari. Kata Nabi, man adraka ruku al-imam faqad adraka rakaah. Barang siapa dapat rukunya imam, dia dapat 1 rakaat. Ini dalil yang dipegang oleh ulama 4 mazhab dan dipakai oleh para ulama dunia, gitu ya. Memang ada pandangan yang berbeda di Jawa Barat, gitu ya. Pandangan dari suatu ormas yang mengatakan kalau tidak sempat baca Al-Fatihah atau Al-Fatihahnya tidak sempurna, maka dia wajib menambah 1 rakaat. Dalilnya kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Kata ulama, hadis tadi benar dalam kondisi orang tersebut tidak masbuk. Tapi kalau dia masbuk, maka ada pengecualian Bapak Ibu. Jadi dalam bab salat itu ada hukum asal, ada hukum-hukum pengecualian. Nah, yang dikecualikan itu adalah orang yang tidak sempat baca Al-Fatihah bukan sengaja, dan bukan dari awal dia nggak baca Al-Fatihah, ya, tapi memang dia masbuk, dia terlewat, dia datang, imam sudah mau ruku atau sedang ruku, maka dia langsung masuk setelah berniat takbiratul ihram, ikut ruku. Ketika imam masih ruku, maka dapat 1 rakaat. Nah, begitu Bapak, itu pengecualian yang disepakati oleh para ulama. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan kajian pada pagi ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah khazanah pengetahuan kita agar ibadah kita semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.